Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar materi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi barisan dan deret. Nah, yang akan kita bahas yaitu ada materi, soal, pembahasan soal, dan soal. Untuk mengawali pembelajaran kita, amati susunan-susunan bilangan berikut ini. Nah, di sini ada beberapa susunan bilangan. Nah, setiap susunan bilangan di atas membentuk bilangan-bilangan berurutan menurut suatu aturan tertentu yang dinamakan dengan barisan bilangan. Bisa kita lihat di sini aturannya yaitu pada yang A, barisan yang A itu ditambah 1. Jadi barisan sebelumnya ditambahkan dengan 1 membentuk bilangan berikutnya. Nah, untuk barisan yang B itu barisan sebelumnya kita tambahkan 2 sehingga membentuk urutan berikutnya. Nah, bagaimana dengan yang C? Yang C barisannya itu terdiri dari 2, 4, 8, 16, 32. Nah, bisa kita lihat aturannya yaitu 2 kita kalikan 2 itu hasilnya 4. Kemudian 4 kita kalikan 2 juga, hingga hasilnya 8. 8 kita kalikan 2. Kemudian 16 kita kalikan 2. Sehingga kita bisa menentukan untuk bilangan berikutnya yaitu kita 32 kita kalikan dengan 2. Nah, untuk yang D seperti itu juga. 81, 27 itu kita kalikan sepertiga. Untuk bilangan berikutnya kita kalikan sepertiga sehingga hasilnya 9. Kemudian 9 kita kalikan sepertiga sehingga hasilnya 3. Dan seterusnya untuk bilangan berikutnya kita kalikan dengan sepertiga. Nah, sehingga dari bentuk barisan tadi bisa kita simpulkan bahwa barisan adalah susunan bilangan menurut suatu aturan tertentu. Nah, jenis barisan ini ada 2. Yang pertama itu barisan berhingga. Barisan berhingga ini barisan yang mengandung suku-suku yang berhingga banyaknya. Sedangkan barisan tak berhingga yaitu barisan yang tidak mempunyai suku terakhir. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas barisan dan deret aritmetika. Barisan aritmetika disebut juga dengan barisan hitung. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan, di mana selisih dua suku yang berurutan besarnya selalu tetap. Nah, jadi selisih dari suku kedua dan suku pertama, dan kemudian suku ketiga dengan suku kedua itu selalu tetap. Nilai yang tetap ini kita sebut dengan beda. Nah, barisan aritmetika ini dibentuk dengan cara menambah atau mengurangi suku sebelumnya. Bisa kita lihat di contoh sebelumnya, yaitu barisan pertama dan barisan kedua itu kita gunakan dengan cara menambah, sehingga itu bisa kita jadikan contoh dari barisan aritmetika. Nah, kita masuk ke contoh barisan aritmetika. Yang pertama yaitu barisan dengan bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9, dan seterusnya. Nah, ini barisan ini sudah ada di contoh sebelumnya. Sehingga bisa kita lihat yaitu suku pertamanya 1, suku keduanya 3. Ini kita peroleh dari suku sebelumnya, kita tambahkan 2 untuk suku berikutnya. Nah, untuk contoh barisan yang kedua yaitu ada 2, 6, 10, 14. Bisa kita perhatikan suku pertamanya yaitu 2, suku keduanya yaitu 6. Nah, berarti bisa kita lihat polanya suku sebelumnya kita tambahkan 4 untuk suku berikutnya. Nah, untuk barisan yang ketiga yaitu ada 100, 90, 80. Suku pertamanya 100, suku keduanya 90. Nah, di sini bisa kita lihat kita akan mengurangi
suku pertama dengan 10, sehingga kita akan dapat suku berikutnya itu 90. Jadi 100 kita kurang 10, 90 kita kurang 10, dapat suku berikutnya. Jadi U1, U2, U3 sampai UN disebut barisan aritmetika jika U1 yaitu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke N. Ini bisa kita sebut barisan aritmetika jika U2 atau suku kedua dikurang dengan U1, suku ke-1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan sampai suku ke N kita kurang dengan UN dikurang 1. Jadi, beda yaitu nilai yang selalu tetap sama dengan UN dikurang UN kurang 1 atau suku ke N kita kurangkan dengan suku sebelumnya. Rumus suku ke N atau UN dari barisan aritmetika. Bentuk umum barisan aritmetika yaitu A ditambah B ditambah A ditambah 2B dan seterusnya. Dari bentuk ini kita peroleh U1 atau suku pertamanya sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan A ditambah 2B. Sehingga untuk suku ke N bisa kita peroleh yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda. Nah, kita masuk dengan contoh. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, dan seterusnya. Hitunglah suku ke-50. Jadi dari barisan ini kita akan menentukan suku ke-50-nya. Bagaimana dengan penyelesaiannya? Kita bisa memperhatikan barisan bilangan 2, 5, 8, dan seterusnya. Dari barisan ini kita peroleh U1 sama dengan A itu sama dengan 2. Beda, yaitu apa tadi rumus beda, yaitu U2 dikurang U1. Di sini U2-nya 5, U1-nya 2. Sehingga 5 kita kurangkan 2 sama dengan 3. Jadi beda sama dengan 3. Nah, untuk N sendiri yaitu kita akan menghitung suku ke N-nya itu 50, sehingga N sama dengan 50. Nah, rumus suku ke N tadi kita peroleh yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Sehingga U50 sama dengan A-nya yaitu kita peroleh tadi 2, ditambahkan N kurang 1 berarti 50 kita kurangkan dengan 1. Dan bedanya 3. Sehingga U50 kita operasikan menghasilkan 149. Jadi suku ke-50 dari barisan 2, 5, 8, dan seterusnya itu adalah 149. Nah, kita sudah belajar tadi barisan aritmetika. Sekarang kita masuk dengan deret aritmetika. Deret aritmetika itu jika U1 atau suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, sampai suku ke N merupakan suku-suku dan barisan aritmetika dengan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, kita sudah dapat rumus suku ke N tadi. Maka penjumlahan dari masing-masing suku atau ditulis dalam bentuk U1 ditambah U2 sampai UN. Penjumlahan dari semua suku aritmetika ini kita sebut dengan deret aritmetika atau biasa kita lambangkan dengan SN. Nah, untuk rumus jumlah N suku deret aritmetika, jadi kita akan menentukan jumlah dari suku ke N, dari suku pertama sampai suku ke N deret aritmetika. Rumusnya yaitu SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Atau bisa kita gunakan rumus lainnya yaitu SN sama dengan setengah N, kemudian kita kalikan dari 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, kita bisa menggunakan dua rumus ini atau salah satunya saja. Keterangannya itu UN kita sudah tahu yaitu suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda.
Nah, kita masuk contoh soal. Yang pertama itu, hitunglah jumlah 12 suku pertama deret aritmetika, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai suku ke-12. Jadi 12 suku pertama ini kita jumlahkan. Nah, berapa hasilnya? Nah, dari deret aritmetika ini bisa kita peroleh yaitu suku pertama atau A sama dengan 2. Beda sama dengan 2. Bisa kita lihat suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian N sama dengan 12. Karena di sini ditanyakan yaitu jumlah 12 suku pertama. Jadi yang akan kita cari yaitu N sama dengan 12. Kita gunakan rumus salah satunya yaitu Sn sama dengan setengah N dikalikan dengan 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita akan gunakan rumus ini sehingga bisa kita substitusikan N-nya itu 12 sehingga kita akan mencari S12 sama dengan setengah, kita kalikan 12, N-nya kan 12, kemudian 2 dikali 2 karena A-nya itu sama dengan 2 ditambah 12 dikurang 1 dikali 2, bedanya juga 2. Sehingga kita operasikan hasilnya yaitu jumlah dari 12 suku pertama dari aritmetika ini adalah 156. Nah, untuk contoh soal yang kedua, hitunglah banyak dan jumlah bilangan bulat antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5. Jadi kita akan menentukan banyak bilangan bulat dari 100 dan 1000 yang habis dibagi 5, juga jumlah bilangan bulat tersebut. Penyelesaiannya, bilangan-bilangan bulat antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5 akan membentuk barisan bilangan, yaitu 105, 110, 115, sampai 995. Nah, di sini karena dia antara 100 dan 1000, jadi 100 tidak termasuk dalam barisan bilangan tersebut. Begitupun juga 1000. Barisan tersebut akan membentuk barisan aritmetika dengan, bisa kita lihat di sini barisan bilangannya yaitu suku pertamanya 105, jadi A sama dengan 105. B-nya sama dengan 5, bisa kita lihat dari suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama yaitu 110 dikurang 105 sama dengan 5. Dan suku ke N atau UN sama dengan 995. Tapi kita tidak tahu 995 ini suku keberapa. Jadi bisa kita tentukan banyaknya bilangan antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5 merupakan nilai N dari barisan aritmetika. Yaitu kita gunakan rumus suku ke N. Kita tahu nilai UN-nya sama dengan 995. Sehingga kita substitusikan suku pertamanya 105, A sama dengan 105, kita tambah dengan N dikurang 1 karena N-nya kita belum tahu, kemudian bedanya itu sama dengan 5. Nah, ini kita bagi 5, luas kiri dan luas kanannya, sehingga jadi kita peroleh N sama dengan 199 dikurang 20. Karena di sini 21 dikurang 1 itu 20. Dan hasilnya adalah N sama dengan 179. Jadi banyaknya bilangan antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5 adalah 179 bilangan. Nah, apakah pekerjaan kita sudah selesai? Jika belum, ayo kita lanjutkan, yaitu kita akan mencari jumlah dari bilangan antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 5. Kita sudah tahu banyaknya bilangan tersebut adalah 179. Sehingga kita gunakan rumus, yaitu Sn sama dengan setengah N kita kalikan dari A ditambah UN.
Nah, kita sudah tahu N jumlah bilangannya yaitu 179, banyak bilangannya. Sama dengan kita substitusikan N-nya 179, A 105, dan UN atau suku ke N-nya 995. Sehingga hasilnya yaitu 98.450. Jadi, banyak dan jumlah bilangan yang habis dibagi 5 antara 100 dan 1000 adalah 179 dan 98.450. Nah, ini yang sudah kita peroleh dari pengerjaan sebelumnya. Nah, kita sudah masuk materi, sudah membahas soal, contoh soal dan pembahasannya. Sekarang, teman-teman bisa mengerjakan latihan yang sudah saya paparkan di sini. Teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri. Di sini saya sediakan 5 soal. Nah, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semangat untuk lebih mendalami ilmu matematikanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.